Bapak-Bapak, saya ingin langsung tanya ke Pak Timbul. Pak Timbul, benar tidak kalau tapera itu sekarang menjadi tambahan penderitaan rakyat? Ya, paling tidak gini, saya mau katakan semangat tapera bagus ya untuk mendorong masyarakat kita punya rumah. Cuma ketika kita kontekskan pada Undang-Undang 4 tahun 2016 dengan sangat jelas pasal 7 mewajibkan. Jadi sebenarnya kalau kita jujur ya, itu bukan salah di PP-nya 21 2024, PP 25 2020 tidak. Salahnya memang kurang tepatnya di pasal 7, 9 dan 18. Pasal 7 mengatakan seluruh pekerja swasta wajib memberi kerja, mendaftarkan. 18-nya pemberi kerja membayarkan iuran. Nah, diturunkanlah dalam PP sehingga muncul di pasal 15 ayat 2, 2,5% dari pekerja, 0,5% dari pengusaha. Nah, persoalannya gini, bahwa fasilitas atau akses pekerja untuk rumah itu sudah ada di PP 46 tahun 2015 yang namanya manfaat layanan tambahan perumahan. Pekerja swasta yang menjadi peserta JHT itu dikasih aksesnya. Nah, satu. Yang kedua, pasal 37 ayat 3 Undang-Undang SJSN juga begitu. Diturunkan dalam PP 46, minimal kepesertaan 10 tahun, dia bisa mengakses 30%. Jadi program sejenis sebetulnya sudah ada di JHT, BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang waktu pada saat proses membuat Undang-Undang Tapera kami sudah sampaikan. Kita ini punya tabungan sudah di JHT. Berarti ini tumbang tindih dong, overlapping. Nah, itu yang sudah kita ingatkan. Cuma kan mungkin pemerintah menganggap udahlah swasta ikut gotong royong yuk. Nah, sekarang pertanyaannya, memang di Undang-Undang Tapera disebut prinsip gotong royong. Persoalannya ketika kita bergotong royong, apa yang kita dapat? Nah, disebut tadi, kita belum tentu dapat manfaat untuk perumahannya. Kedua, tabungan yang kita taruh di BP Tapera tersebut, berapa imbal hasilnya? Itu kan belum tahu. Masih banyak yang belum jelas. Dengan sangat jelas, minimal sama dengan rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah. Kalau kita perhatikan dari 2016 sampai 2023 itu antara 1 sampai 2% di atas rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah. Sehingga jelas. Nah, ini kan persoalan sudah tidak dapat manfaat, uang yang kita taruh pun ala kadarnya mungkin. Jadi bisa menambah penderitaan rakyat, betul? Ya, nah berikutnya artinya gini, mau saya tambahkan lagi, 2,5% kan gini, kalau kita baca pasal 26 PP 51 2023 kenaikan upah minimum ya kisaran 3-4%, ya kan? Atau 5% lah, 4%. Sudah naik 3% misalnya, dipotong 2,5. Jadi kan selisih bersihnya 0,5. Sudah diperjuangkan UMR-nya untuk naik, tapi ada potongan lagi. Langsung saja saya tanya ke Pak Heru di sini. Pak Heru, ada beberapa persoalan yang disampaikan oleh Pak Timbul, tapi saya mulai dulu dari tadi, tumpang tindih. Ini kan sebetulnya programnya sejenis sudah ada di JHT, BPJS Ketenagakerjaan. Terus kenapa lagi ada tapera seperti ini? Urgensinya apa, Pak? Iya, makasih Mbak Sylvia. Makasih Pak Timbul yang sudah sangat bersemangat ya mencoba mengkritisi. Jadi pertama saya tegaskan dulu nih, bahwa tapera itu adalah tabungan, ya. Jadi bukan iuran, bukan potongan, gitu ya. Ya, tapi adalah merupakan tabungan. Tabungan yang dikolek secara periodik dari peserta, gitu ya. Dalam jangka waktu tertentu, yang khusus hanya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Itu konsep di Undang-Undang Taperanya seperti itu. Dan atau dikembalikan pokok simpanan dan hasil pembukanya pada saat berakhir masa kepesertaan. Jadi dari situ clear. Kenapa harus ada tapera? Gitu ya. Ya, pertanyaan kan Mbak Zil kan seperti itu. Saat ini kalau kita lihat kesenjangan kepemilikan rumah, ya data Susenas saja di 2023 masih 9,95 juta. Ya, pertumbuhan demand perumahan, ya, pertumbuhan keluarga baru itu sekitar 700.000 sampai 800.000, gitu ya. Kemampuan pemerintah ya melalui afirmasi APBN baru di angka kurang lebih 220.000 per tahun. Ya, sehingga kalau tidak ada partisipasi aktif masyarakat dengan bersama-sama menabung, ya, kemudian ada yang menjadi istilahnya penabung mulia, gitu ya, melalui skema tabungan perumahan rakyat ini untuk sebagian hasilnya tadi digunakan membantu ya MBR masyarakat berbeda yang belum punya rumah, tentu angka backlog tadi ya kesenjangan itu nggak akan bisa terkejar. Jadi yang ada fasilitas yang ada di JHT itu saja tidak cukup ya Pak? Ya, ini harus juga nih bahwa JHT ya itu kan manfaat layanan tambahan sepengetahuan saya Pak Timbul ya. MLT perumahan ya. Dan itu memang bagian dari JHT.
Cuman ya di Undang-Undang Tapera, Undang-Undang Nomor 4 2016, mandat untuk mengelola pembiayaan perumahan itu ada di BP Tapera. Itu kalau kita runut ya, dari mulai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, di salah satu pasalnya bahwa negara harus membentuk badan hukum yang khusus fokus membiayai pembiayaan perumahan. Muncullah Undang-Undang Nomor 4 2016 turunannya. Jadi setelah amanat undang-undang memang tidak cukup juga dengan MLT yang ada di JHT begitu ya. Oke, ada dua yang dijelaskan oleh Pak Heru. Satu, Pak Said, bahwa ini bukan potongan, tapi ini adalah tabungan. Anda sepakat tidak bahwa ini adalah tabungan? Tabungan yang wajib harus disetor oleh semuanya. Memang tabungan, tabungan sosial itu. Tabungan sosial. Tapi kan judulnya Tapera, tabungan perumahan rakyat. Orang buruh dan peserta Tapera ketika dia masuk ke dalam program Tapera, dia ingin punya rumah dong. Konsepnya itu, punya rumah. Tapi jangan dipaksa, dia disuruh nabung, nggak punya rumah. Logikanya tidak ada kepastian ketika mengikuti program ini untuk mendapatkan rumah. Kalau gitu buat apa? Kok negara kayak kolonial sih? Kan udah ada pajak, udah ada iuran di program jaminan sosial. Ini apa? Mengumpulkan dana masyarakat dikelola oleh pemerintah, bukan pajak, bukan iuran. Kalau mau jaminan sosial, ya boleh pajak, boleh iuran, atau mix seperti BPJS. Itu kan mix antara pajak dan iuran. Yang pajak PBI, yang iuran yang kita kenal dengan mandiri atau di persentase di buruh yang bekerja penerima upah. Nah ini nggak jelas. Ini sebenarnya uangnya mau diapain sih? Ini kan persoalan yang sebenarnya serius. Udahlah nggak usah pakai bahasa yang terlalu tinggi. Rakyat nggak ngerti. Yang buruh ngerti, uang gua kok lu yang atur gitu loh. Uang gua, Pak, motong pakai uang gua. Tuh. Lu mau atur-atur. Belum tentu juga dapat rumah. Kita nggak ada kepastian jadi dapat kita rumah. urunan tapi belum tentu rumahnya buat kita. Terus kemudian yang aneh, udah lo mau atur, lo nggak mau ikut bayar. Lo ini model apa nih pemerintah kalau Pak Heru, kayak jawab gitu, dulu, gitu Pak. loh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.